Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai ragam metode pemberdayaan masyarakat. Sebelum masuk ke materi, mari kita kenalan dulu. Next. Yang pertama ada saya, Anggita Yuningtyas. Yang kedua ada Rakesha Digna. Yang ketiga ada Rosita Damayanti. Yang keempat ada Maya Sahila. Dan yang terakhir ada Awaliyatun Nikmah. Kita masuk ke ragam metode pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum masuk membahas mengenai metode itu, alangkah baiknya kita mengetahui metode adalah suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun gagasan yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan dengan maksud dan tujuan tertentu. Next. Nah, dalam praktik pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa metode yang secara rinci dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada metode RRA atau Rapid Rural Appraisal. RRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat yang dalam praktik kegiatan RRA ini lebih banyak dilakukan oleh orang luar dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Nah, sebagai suatu teknik penilaian, RRA beberapa teknik yang terdiri atau telaah data sekunder termasuk peta wilayah dan pengamatan lapangan. Yang kedua ada observasi. Yang ketiga ada wawancara, keempat pemetaan dan pembuatan diagram atau grafik. Yang kelima ada studi kasus, keenam ada kecenderungan, ketujuh ada pembuatan kuesioner, dan yang terakhir ada pembuatan laporan lapangan secara cepat. Nah, untuk itu terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam RRA ini. Yang pertama, efektivitas dan efisien. Kaitannya dengan biaya, waktu, serta perolehan informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua ada hindari bias melalui introspeksi, mendengarkan, menanyakan secara berulang-ulang, menanyakan kepada kelompok termiskin. Yang ketiga ada triangulasi, sumber informasi dengan melibatkan tim multidisiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif. Yang keempat ada belajar dari dan bersama masyarakat, dan yang terakhir ada belajar cepat melalui eksplorasi, proses, dan jangan terpaku pada bakuan yang telah dipersiapkan. Nah, metode yang kedua yaitu PRA atau Partisipasi Rural Appraisal. PRA ini merupakan penyempurnaan dari RRA atau penilaian keadaan secara partisipatif. Beda dengan RRA yang dilakukan oleh sekelompok tim yang terdiri dari orang luar. Nah, PRA ini dilakukan dengan lebih banyak melibatkan orang dalam yang terdiri dari semua stakeholder dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber. Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian. Yang kedua ada analisis keadaan yang berupa satu, keadaan masa lalu, kedua identifikasi tentang perubahan-perubahan, yang ketiga ada identifikasi akar masalah dan alternatif pemecahan masalah. Terus ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT. Terus yang ketiga ada pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan. Terus yang terakhir ada rincian tentang stakeholder dan peran yang diharapkan dari para pihak.
Terus ragam metode yang ketiga ada FGD atau Focus Group Discussion. Sejalan dengan itu, pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program melalui diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang narasumber. Selanjutnya yang keempat ada PLA. PLA akan dijelaskan oleh Maya. Persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan ragam metode yang keempat, yaitu ada PLA atau Participatory Learning and Action, atau proses belajar dan praktik secara partisipatif. Salah satu metode untuk mempermudah proses pemberdayaan adalah metode PLA, yang merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik dan setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Beberapa prinsip PLA. Yang pertama ada PLA merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama. Yang kedua ada multi-perspektif yang mencerminkan beragam interpretasi pemecahan masalah yang real yang dilakukan oleh pihak yang beragam dan berbeda cara pandangnya. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi lokasi sesuai dengan kondisi para pihak yang terlibat. Yang terakhir ada difasilitasi oleh ahli yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengambilan keputusan. Kemudian ragam metode yang kelima ada pelatihan partisipatif sebagai metode pemberdayaan masyarakat. Pelatihan partisipatif merupakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat banyak sekali dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Ini berarti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat bukanlah kegiatan yang bersifat mendadak atau insidental, melainkan harus terencana atau lebih direncanakan sebelumnya. Sesuai dengan prinsip-prinsipnya, setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus baik yang berkaitan dengan kebutuhan kini dan kebutuhan masa mendatang, atau jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lebih lanjut, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat atau memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir ada FFC, atau Sekolah Farmers Field School. Sebagaimana metode pemberdayaan masyarakat, SL, sekolah lapangan atau FFC merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi. Kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagai pengalaman tentang alternatif dan pemilihan cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar, sekolah lapangan atau FFC biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anggita. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip pemilihan metode akan dijelaskan oleh Awaliatul. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemilihan metode pemberdayaan masyarakat. Menurut Suzuki tahun 1984, tempat yang paling baik adalah tempat kegiatan penerima manfaat, yaitu tidak banyak mengganggu kegiatan rutinnya. Fasilitator dapat memahami betul mengenai keadaan penerima manfaat, baik potensi, peluang, maupun permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat ditunjukkan contoh-contoh nyata mengenai potensi, peluang, dan permasalahan di tempat sendiri, sehingga mudah dipahami dan diresapi. Yang kedua ada setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya.
kegiatan pemberdayaan masyarakat akan lebih efisien jika diterapkan hanya kepada beberapa warga masyarakat, terutama yang diakui oleh lingkungannya sebagai panutan yang baik. Yang ketiga ada ciptakan hubungan yang akrab dengan penerima manfaat. Keakraban antara fasilitator dengan penerima manfaat akan menciptakan keterbukaan, mengemukakan masalah, dan menyampaikan pendapat. Selain itu juga ada saran-saran dari fasilitator yang dapat diterima dengan senang hati tanpa ada prasangka atau perasaan dipaksa. Yang keempat, ada memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan. Metode yang digunakan harus mampu merangsang menerima manfaat untuk selalu siap dan dengan suka hati atas kesadaran atau pertimbangan nalurinya sendiri melakukan perubahan-perubahan demi perbaikan mutu hidupnya sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pendekatan memilih metode akan dijelaskan oleh Rosita. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan untuk memilih metode. Pendekatan itu sendiri ada 4. Yang pertama itu melalui proses komunikasi. Dalam proses komunikasi itu sendiri, menurut Mardikanto, dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode pendekatan melalui media yang digunakan. Contohnya media lisan, cetak, maupun proyeksi. Yang kedua, pendekatan melalui hubungan fasilitator dan penerima manfaat. Contoh dari pendekatan tersebut adalah komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, pendekatan menurut keadaan psikososial penerima manfaat. Dalam keadaan psikososial penerima manfaat dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan massal, jika fasilitator berkomunikasi secara tak langsung dengan sejumlah penerima manfaat. Yang kedua, pendekatan perorangan, artinya fasilitator berkomunikasi secara pribadi. Dan yang ketiga, pendekatan kelompok, manakala fasilitator berkomunikasi dengan sekelompok penerima manfaat pada waktu yang sama. Next. Yang kedua yaitu pendekatan metode pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan pendidikan orang dewasa. Dalam pendekatan ini, Freire menyatakan bahwa kegiatan pendidikan orang dewasa merupakan proses penyadaran yang menuju kepada kebebasan. Oleh sebab itu, proses pemberdayaan harus dibebaskan dari upaya-upaya menciptakan ketergantungan atau bentuk-bentuk penindasan. Yang ketiga, pendekatan melalui pilihan metode pemberdayaan masyarakat. Yang artinya di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada penerima manfaat, pemberdayaan masyarakat perlu ditunjukkan atau diragakan bukti-bukti yang nyata yang dengan mata mereka sendiri lihat, agar mereka mempercayai segala sesuatu yang disuguhkan. Bila mereka sudah percaya, mereka pasti lebih cepat terdorong untuk mencoba dan menerapkan. Oleh sebab itu, metode pendekatan ini hampir selalu diterapkan setiap fasilitator. Yang terakhir adalah pendekatan dengan tahapan dan metode pembangunan. Menurut Widya Stuti, pendekatan ini mempunyai karakteristik masing-masing. Baik, saya sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rosita. Untuk selanjutnya, pilihan metode menurut tahapan pemberdayaan masyarakat akan disampaikan oleh Radisha. Saya persilakan. Terima kasih Anggita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pilihan metode menurut tahapan pemberdayaan masyarakat.
pilihan metode itu ada 6, yaitu 1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja. 2. Sosialisasi kegiatan. 3. Penyadaran masyarakat. 4. Pengorganisasian masyarakat. 5. Pelaksanaan kegiatan. 6. Advokasi kebijakan. Dan 7. Politisasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, yang terakhir, Kang dan Song pada tahun 1984 menyimpulkan bahwa tidak adanya satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan menurutnya dalam banyak kasus, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan menerapkan beragam metode sekaligus yang saling menunjang dan melengkapi. Karena itu, di dalam setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, setiap fasilitator harus memahami dan mampu memilih metode pemberdayaan masyarakat yang paling baik sebagai suatu cara yang terpilih untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.